Bayangin, Al-Quran menjelaskan dosanya Nabi Muhammad. 48 Al-Fat ayat 2, agar Allah memberikan ampunan kepadamu Muhammad atas dosamu yang lalu dan yang akan datang. Kira-kira sampai saat ini dan seterusnya berdosa apa enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik sahabat, di sini kami akan bereaction seorang pendeta yang berkhutbah di dalam gereja dan disaksikan oleh para jemaatnya, yang mana di dalam khutbahnya dia mengolok-olok bacaan di dalam sholat dan dia menafsirkan ayat suci Al-Quran semau dirinya, dan yang lebih parahnya lagi, dia di sini mengolok-olok baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Langsung saja kita simak dulu cuplikan videonya berikut ini. Makanya maka saya bersama dengan ibu rohani saya, ya, pendeta Ibu Siti Muslihat, dulunya begini, Allahu Akbar dulu. Sekarang bukan lagi Allah, haleluya. Kenapa? Karena zaman dulu waktu saya sholat sehari semalam 5 waktu, minta jalan yang lurus dalam surat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah aku ke jalan yang lurus. Padahal jalan yang lurus sudah ada oleh siapa? Yesus. Melalui Yesus. Di mana Al-Qur'annya? 43 Al-Azhar ayat 21. Dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu, dan ikutilah aku, inilah jalan yang lurus. Nah, para sahabat, dengan jelas di situ dia mengolok-olok bacaan sholat, yang lebih tepatnya di surat Al-Fatihah yang berbunyi, Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Lalu apa hubungannya bacaan sholat tadi dengan Al-Quran surat 43 ayat ke-61? Tidak ada hubungan. Kenapa di dalam sholat ada doa seperti itu? Karena sholat menurut bahasa adalah doa. Di dalam sholat banyak sekali terselip bacaan-bacaan doa. Dan sholat ini adalah ibadah yang membedakan antara Islam dengan non-Islam, antara Muslim dengan kafir. Pembedanya adalah sholat. Dan sholat ini adalah ibadah, bentuk penghambaan seorang hamba kepada Sang Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di dalam sholat banyak terselip doa-doa, karena jikalau seorang hamba melaksanakan sholat itu dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada suatu kekuatan apapun, tidak ada suatu kemampuan apapun bagi seorang hamba tanpa ada kehendak dan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, di situ dia mencoba menafsirkan ayat suci Al-Quran surat ke-42 ayat ke-61 dengan kemauan akalnya sendiri, dengan hawa nafsunya sendiri. Padahal para sahabat, janganpun umat non-muslim, kita sendiri pun umat Islam itu tidak akan berani menafsirkan ayat suci Al-Quran sembarangan kalau kita tidak benar-benar mempunyai ilmu yang cukup di bidangnya. Contohnya di dalam surat ke-43 ini, ayat ke-61 yang dia baca, itu tidak ada hubungannya dengan bacaan sholat ihdinas siratal mustaqim, tidak. Misalkan di sini saya akan membacakan Bismillahirrahmanirrahim, wa innahu la'ilmul lis-sa'ati fala tamtarunna biha wattabi'un hadza siratum mustaqim. Wallahu a'lamu bimuradi. Dan sungguh dia, Isa alaihi salam, benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Karena itu, janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu, dan ikutilah aku, inilah jalan yang lurus. Maksud dari surat ini adalah, Nabi Isa alaihi salam adalah tanda-tanda hari kiamat akan terjadi atau tanda-tanda akhir zaman. Ketika kiamat semakin dekat akan terjadi, maka di situ Nabi Isa alaihi salam akan diturunkan lagi ke muka bumi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksud dari ayat inilah jalan yang lurus adalah bukan Nabi Isa sebagai jalan yang lurus, bukan. Kita lihat di sini bahasanya hadza siratum mustaqim, bukan inni siratum mustaqim atau ana siratum mustaqim, bukan seperti itu. Lalu apa maksudnya? Inilah jalan yang lurus. Maka kita membuka ayat selanjutnya.
dikatakan, Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduh. Hadza shiratum mustaqim. Sungguh Allah, dia Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah dia. Ini adalah jalan yang lurus. Nah, maksud dari ini adalah jalan yang lurus. Maksudnya, hanya Allah lah satu-satunya Tuhan yang patut kita sembah dan kita ibadahi. Maka, kalau kita menyembah Allah, satu-satunya Tuhan bagi semesta alam, maka disitulah kita berada di jalan yang lurus. Maksudnya seperti itu para sahabat. Nah, seperti itu para sahabat, bukan seperti apa yang dia tafsirkan, bukan. Langsung saja kita simak cuplikan video berikutnya. Kenapa harus Isa? Ayo, kenapa harus Isa yang memberikan jalan yang lurus? Karena Isa itu suci, 19 Maryam ayat 19. Sekarang saya tanya, dari kejadian sampai dengan wahyu, ada gak dosanya Nabi Isa? Yesus dijelaskan. Tapi Al-Quran menjelaskan dosanya Nabi Muhammad. Di mana? 48 Al-Fatihah 2. Mana bunyinya? Agar Allah memberikan ampunan kepadamu Muhammad atas dosamu yang lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmatnya dan menunjukimu ke jalan yang lurus. Bayangin, Al-Quran menjelaskan dosanya Nabi Muhammad. 48 Al-Fatihah 2. Agar Allah memberikan ampunan kepadamu Muhammad atas dosamu yang lalu dan yang akan datang. Kira-kira sampai saat ini dan seterusnya berdosa enggak? Makanya umatnya selalu berdoa buat Muhammad. Setiap sholat, Allahu Akbar, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, sampaikan salam sejahtera buat Nabi Muhammad. Wa ala ali Sayyidina Muhammad. Buat keluarga Nabi Muhammad. Lah buat saya mana? Nah, di situ dia mengatakan bahwa Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah berdosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Astagfirullahaladzim, lagi-lagi dia mencoba menafsirkan ayat suci Al-Quran dengan kemauannya sendiri. Padahal maksud dari ayat tersebut yang berbunyi, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka shiratan mustaqima. Maksud dari ayat tersebut bukan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan. Maksud dari ayat tersebut, baginda Rasul telah dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala terampun dari dosa sebelumnya dan sesudahnya. Maksudnya adalah baginda Rasul itu adalah maksum. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu terjaga dari perbuatan dosa. Allah Subhanahu Wa Taala menjamin baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar terlepas dari segala perbuatan dosa. Maksum, mustahil baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbuat dosa. Kemudian di situ dia mengolok-olok lagi umat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang membaca sholawat kepada baginda Rasul. Saya kasih tahu kepada khususnya pendeta yang mengatakan seperti itu, umumnya kepada sahabat-sahabat di luar Islam atau umat-umat di luar Islam. Sejatinya kami, umat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, membaca sholawat kepada baginda Rasul itu adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Kata Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran seperti itu. Ketika kami membaca sholawat kepada baginda Rasul, bukan berarti baginda Rasul itu melakukan perbuatan dosa sehingga kami mendoakan, bukan para sahabat. Akan tetapi ketika umatnya baginda Rasul membaca sholawat kepada baginda Rasul, itu membuktikan kecintaan seorang umat kepada baginda. Ketika kami membaca sholawat, itu adalah pengekspresian kami sebagai umat yang mencintai baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada urusan dengan kalian, apalagi dengan Anda si pendeta. Tidak ada urusan sama sekali.